وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Tentunya atas karunia Allah dan pertolongannya kita bisa hadir di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah Allah yang ada di muka bumi ini, dan kita sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan olehnya karena kita datang dan bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pastinya akan memuliakan tamu-tamunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga hadir di tempat ini dalam rangka memperbanyak bekal untuk mengarungi perjalanan panjang. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengarungi dan menjalani perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian alam dunia, dan nanti alam akhirat. Ada 4 sesi, yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Kita tidak tahu di alam ruh berapa lama, namun di alam rahim rata-rata kita ada di dalam rahim ibu kita sekitar 9 bulan atau 9 bulan 10 hari, tidak sampai 1 tahun. Kemudian kita lahir ke dunia dan kita hidup di sini, dan standar umur kita rata-rata kita ambil jalan tengahnya antara 60 sampai 70, yaitu 65 tahun. Kemudian kita masuk alam akhirat dan ada persinggahan pertama, dan ini adalah alam kubur. Dan kita juga tidak tahu berapa lama. Namun secara umum kalau kita melihat orang-orang yang ada di kubur hari ini, mereka mungkin hidup di dunianya hanya 60-an tahun, tapi di alam kubur sudah ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan tahun. Kemudian setelah itu hari berbangkit, dan perjalanan kita belum selesai. Justru kematian adalah awal kehidupan akhirat. Rumusnya adalah yang selalu kita tanamkan dalam mindset kita, dalam keyakinan kita, bahwa kematian sama dengan awal kehidupan yang sesungguhnya. Dan perjalanan menuju surga Allah itu sangat berliku dan panjang. Belum dikatakan sukses siapapun di antara kita sebelum kedua telapak kakinya menginjak di tanah surga. Sebelum sampai di sana kita belum dianggap sukses, dan belum beristirahat sebelum kita bersantai-santai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir, namun hanya persinggahan pertama dan alam transisi, sebenarnya bagian dari alam akhirat, namun ini adalah persinggahan pertama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita hitung start dari kematian sampai masuk surga, ini perjalanannya sangat panjang, berliku, banyak persinggahan, banyak proses. Sebagai gambaran saja, di alam atau di padang mahsyar belum proses hisab, belum proses apapun, hanya
dalam kondisi menunggu, dalam kondisi goncang, banyak kebingungan. Kita menunggu. Dalam hadis Rasulullah menyatakan 50.000 tahun menunggu. Berarti tidak sebanding dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, pada kesempatan malam hari ini dan mungkin bisa jadi bersambung pada pertemuan berikutnya, kita akan bersama-sama membahas tentang fasilitas-fasilitas di alam akhirat dan bagaimana cara memesan fasilitas-fasilitas tersebut hari ini. Perjalanan yang begitu panjang, melelahkan, mendebarkan, bahkan sangat menggoncang. Di sana kita butuh, untuk meringankan perjalanan itu butuh fasilitas-fasilitas. Semakin banyak fasilitasnya dan semakin berkualitas, maka semakin ringan perjalanan kita. Sebagai contoh, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita melakukan perjalanan selama 1 pekan hanya misalkan ke Jakarta. Kita bisa membandingkan perjalanan yang dipenuhi dengan fasilitas dengan yang kekurangan fasilitas. Pasti tingkat kenyamanannya akan jauh berbeda. Mulai dari berangkat, kita naik pesawat yang kelasnya mungkin kelas ekonomi apa bisa kita eksekutif dalam pesawat. Eksekutif ya. Naik pesawat kelas eksekutif, nyaman, penuh dengan pelayanan, ya. Kemudian juga perjalanan seperti tidak terasa capek. Beda dengan kalau kita berangkat ke Jakarta, Sewu, numpak mobil Cherry. Bukan saya meremehkan mobil Cherry ya, tapi jangan nggak tutup-tutup, ya. Apalagi mobil lama. Ya. Ini fasilitas. Belum lagi nanti di sana kita dapat fasilitas hotel berbintang berapa yang paling bagus? Bintang 7 itu ada. Itu jamu ya. Hotel berbintang 5 kan saja ya. Mulai dari kasurnya bagus, empuk, nyaman, AC-nya lancar, suasananya tenang, penuh dengan fasilitas-fasilitas mewah, makanannya enak-enak. Pagi-pagi sudah sarapan dengan menu-menu andalan bisa kita pilih, ya. Dan berbagai fasilitas kita dapatkan. Maka perjalanan 1 pekan itu rasanya nyaman-nyaman saja. Apalagi kalau pakai uang yang cukup, bahkan berlebih, dan tenang. Bagaimana kalau kita ini berangkatnya sudah kendaraannya tidak mumpuni, uangnya pas-pasan, di sana penginapannya seadanya, makan juga nyari-nyari, kadang kejebak macet harus cari keluar dan berbagai macam isu. Ini saja gambaran hidup di dunia. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, adapun fasilitas di akhirat berbeda dengan di dunia, karena fasilitas akhirat itu tidak bisa dipesan dadakan. Kalau sudah ruh ini terpisah dari raga kita sudah meninggal dunia, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk pesan fasilitas itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya mau pesan fasilitas ini dan sudah selesai. Nah, sekarang kita hitung saja Bapak Ibu jamaah sekalian, umur kita berapa? Kalau kita sekarang ada yang umurnya 40, mungkin kurang lebihnya 20-an tahun lagi. Kalau yang 50 berarti ya 15-an tahun ya. Kalau sudah 60, nah sudah ini sudah ancang-ancang. Karena Rasulullah menyatakan mu'taraful manaya ma bainas sittina ila sab'in. Pertarungan seseorang dengan kematian itu pada umur kisaran 60 sampai 70. Nah, gimana caranya di sisa waktu ini kita bisa memesan fasilitas sebanyak-banyaknya dengan kualitas terbaik? Karena kalau sudah malakal maut, malaikat pencabut nyawa itu sudah datang, tidak bisa pesan lagi. Dan malaikat pencabut nyawa ini sangat disiplinnya luar biasa. Tidak akan telat walaupun satu detik. Tidak ada ceritanya malaikat pencabut nyawa, mohon maaf ya, saya nyambut nyawa panjenengan ini telat, tadi macet di jalan.
Saya punya seorang teman usianya 41 karena seorang muda baru menikah. Kemudian istrinya mengandung usia 7 bulan. Orangnya suka olahraga. Tiba-tiba muka bagian kanan itu seperti mati rasa. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya tambah drop. Sampai nggak bisa napas, dilobangi di sini. Usianya 41. Orangnya suka olahraga, suka fitness. Ternyata kena stroke. Awalnya stroke ringan, tapi lama-lama jadi berat. Sempat koma dan ketika sadar saya datangi sudah tidak bisa bergerak. Hanya matanya yang melihat-lihat, tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak. Beberapa hari kemudian meninggal dunia. Di sini kita merenung, ternyata malaikat pencabut nyawa tidak bisa dinego. Malaikat, istri saya hamil usia 7 bulan, boleh ditahan dulu, nanti saya ingin nunggu anak saya lahir dulu. Tidak bisa. Tidak ada istilahnya malaikat nggak tega, itu orangnya mau dicabut nyawa, anaknya belum lahir, tidak ada. Dan perlu menunggu apapun, menunggu siap atau tidak, maka tetap datang. Dihindari sehebat apapun, sejauh apapun, tetap akan datang kematian itu. Maka kalau sudah meninggal dunia, kita tidak punya kesempatan lagi, tidak bisa kembali lagi dan memesan fasilitas-fasilitas itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sisa umur ini kita lebih serius lagi, karena di sana sudah tidak bisa lagi. Kita pesan fasilitas-fasilitas perjalanan kita di alam akhirat, dan dengan demikian mudah-mudahan perjalanan kita lebih ringan dan lebih enjoy, walaupun tetap menegangkan, tapi setidaknya lebih ringan daripada yang tidak punya fasilitas. Fasilitas apa saja yang kita butuhkan dan harus kita pesan dari sekarang, dan bagaimana cara pesannya? Kita awali dari proses kematian, dari proses meninggal dunia. Yang pertama, kita harus betul-betul pesan dari sekarang fasilitas husnul khotimah. Pilihannya cuma dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah, cuma dua. Pasti kita pilih yang husnul khotimah. Ya Allah, saya pesan kalau saya meninggal dunia, saya ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kata Allah, pesan toh tidak bisa, harus ada sesuatu yang diberikan, sesuatu yang dikorbankan, harus ada usaha untuk mendapatkan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ingat sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal manusia itu yang menjadikan barometer, menjadikan ukuran selamat tidaknya adalah yang akhir. Sebagaimana Rasul juga menyatakan dalam sebuah hadis yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulha. Ada orang dalam hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga. Dia mengamalkan amalan-amalan ahli surga, mengamalkan amal-amal soleh, mengamalkan ibadah, sehingga jarak dia dengan surga itu sudah sangat dekat, hanya tinggal 1,5 hasta meter. Dia sudah dekat sekali dengan surga. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, lalu meninggal dalam keadaan itu, maka dia masuk neraka. Sebaliknya ada di antara manusia, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulun. Ada di antara manusia yang mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, dosa-dosa dia lakukan, kemaksiatan, tapi endingnya di akhir hayatnya dia taubat, dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang soleh, mengamalkan amalan ahli surga. Maka walaupun jarak dia dengan neraka tinggal 1 hasta, akhirnya tidak jadi, tapi dia masuk surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari 2 hadis ini, bahwa untuk mendapatkan fasilitas husnul khotimah, caranya adalah dengan istiqomah.
dengan membiasakan diri kita dalam amal soleh dan kebaikan. Walaupun itu hal-hal yang mungkin tidak terlalu besar, amalan-amalan yang sebenarnya amalan ringan, tapi kalau terus-menerus dijaga keistiqomahannya, mudah-mudahan kita dapat fasilitas husnul khotimah. Ini yang pertama, kita awali dari kematian. Kemudian yang kedua, saat proses pencabutan nyawa kita, ada dua pilihan yang diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Barok bin Azib. Dulu pernah kita bahas cukup panjang hadis tentang perjalanan ruh manusia. Pilihannya ada dua. Yang pertama, orang yang akan meninggal itu datang kepadanya malaikat yang berpakaian serba putih, wajah mereka bersinar seperti matahari, dan di tangan mereka ada kain kafan dan hanut, ya semacam minyak wangi dari surga. Di orang ketika akan meninggal dunia, apapun sebab kematiannya, walaupun mungkin terlihat mengerikan, orang kelindes truk atau mungkin badannya hancur, ini bukan jadi barometer orang ini kalau jasadnya rusak atau waktu matinya itu mengenaskan. Belum tentu orang ini celaka di akhirat. Belum tentu juga orang yang meninggalnya di atas kasur seolah-olah nyaman kok gitu, belum tentu dia juga selamat. Bukan jadi ukuran. Nah, yang jadi ukuran adalah dia orang yang beriman atau tidak. Karena orang-orang beriman, kata Rasulullah SAW, ketika orang-orang beriman itu akan meninggalkan dunia ini, turunlah malaikat yang berpakaian putih, bersinar wajah mereka seperti matahari, dan membawa kain kafan serta hanut semacam minyak wangi dari surga. Dan mereka akan duduk di hadapan seorang mukmin yang akan meninggal dunia. Ini belum proses meninggal, tapi sesaat sebelum. Maka malaikat ini akan duduk di hadapan orang tersebut dan jumlahnya banyak sejauh mata memandang, kata Rasulullah. Setelah itu tiba-tiba hadirlah malakul maut di samping kepalanya, dan malaikat maut ini memerintahkan ruh untuk keluar. Diperintah, hanya disuruh, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh ini akan bergeser dari arah telapak kaki naik ke lutut, ke paha, pinggang, ke dada, sampai ke tenggorokan. Maka setelah itu ruh itu keluar dan diikuti oleh mata kita. Rasulullah menyatakan dalam hadis, inna ruha tabi'ul basar. Ketika ruh itu keluar, maka mata ini akan melihat, mengikuti. Jangan kaget kalau ada orang meninggal matanya seperti mendelik lihat ke atas. Itu melihat ruhnya keluar. Setelah itu digenggamlah oleh malaikat pencabut nyawa hanya sebentar. Lalu diambil oleh para malaikat, ruh itu dimasukkan ke dalam kain kafan, dibungkus. Lalu keluarlah aroma yang sangat wangi sekali, luar biasa. Dan setelah itu rombongan para malaikat akan naik ke atas langit, dan setiap melewati sekumpulan malaikat akan tanya, ini ruh siapa? Kok wangi sekali? Disebutkanlah namanya yang terbaik. Lalu dibukakan pintu langit yang pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Setelah itu ada suara dari atas arasnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yaitu catatlah amal baiknya dalam kitab Illiyin, dan setelah itu rohnya dikembalikan ke alam kubur. Beda dengan orang kafir yang turun adalah malaikat berpakaian serba hitam dan menyeramkan, lalu duduk di hadapan orang yang akan meninggal ini sejauh mata memandang. Kemudian di sampingnya ada malaikat pencabut nyawa, dan awalnya memang disuruh, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju ke murka Allah. Lalu ruh itu tidak mau keluar, disuruh menuju ke murka Allah, ruhnya tidak mau keluar. Maka kata Rasulullah, dicabutlah oleh malaikat pencabut nyawa dengan cara paksa, seperti seseorang mencabut duri-duri dari sekumpulan benang wol. Cabut. Setelah itu
dipegang sebentar, barulah dipegang oleh para malaikat yang rombongan tadi, dan dimasukkan ke dalam kain kafan, lalu keluar aroma yang busuk. Setiap melewati sekumpulan para malaikat, mereka bertanya, ini ruh siapa kok bau sekali? Disebutkan nama-nama yang terburuk. Dan ketika minta izin dibukakan pintu langit yang pertama, tidak dibuka. Diperintahkan kalau lemparkan saja ruhnya begitu, lempar. Ya, dilemparkan dan dikembalikan juga ke dalam kuburnya. Nah, dua fasilitas ini, ya yang satu bukan fasilitas ini, jadi kesulitan. Tentu kita akan memilih fasilitas di mana saat ruh berpisah dari jasad ini meminta fasilitas yang pertama tadi. Dan dalam situasi yang sangat goncang itu hanya orang-orang yang istiqomah yang akan dapat kemudahan saat proses pencabutan nyawa. Allah berfirman itu di dalam surat Fussilat, ya, surat 41 mulai ayat 30, 31, 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami atau Tuhan kami adalah Allah, orang-orang yang beriman, tsumastaqamu, dan mereka istiqomah di atas iman, maka akan turunlah malaikat-malaikat yang sengaja diperintahkan oleh Allah untuk menghibur orang yang akan meninggal. Bapak Ibu jemaah sekalian, proses kita meninggal itu proses yang sangat luar biasa. Kita banyak mengalami kejadian-kejadian dalam kehidupan kita pada hari ini. Tapi kejadian yang sangat besar dalam sejarah perjalanan manusia adalah saat kematian. Berpindah dari alam dunia ke alam akhirat itu adalah perkara yang besar yang kita alami tentunya, dan itu sangat menggoncang. Orang yang akan meninggal dunia akan berpikir, waduh, saya mau meninggalkan istri saya, bagaimana saya nanti pas meninggal istri saya, bagaimana nasibnya, terus anak-anak saya bagaimana, wah ini pekerjaan saya bagaimana, rumah saya, ya, mobil saya, tabungan saya, semuanya akan ditinggalkan. Itu tidak mudah. Bayangkan kita akan meninggalkan sesuatu yang selama ini mungkin kita rawat, kita jaga, kita cari, akan ditinggalkan. Itu bukan perkara mudah, dan orang yang akan meninggal dunia sadar betul hal tersebut. Ingat semuanya dalam benaknya ada. Sehingga memunculkan rasa sedih akan berpisah dengan itu semua. Ditambah lagi dia akan berpikir, setelah ini kalau saya mati, ini nasib saya bagaimana? Di alam kubur bagaimana? Nanti waktu berbang bagaimana? Terus saya nanti itu masuk surga atau neraka? Pasti kepikir. Sehingga muncul kekhawatiran, sedih dengan yang akan ditinggalkan, khawatir dengan nasib yang akan dihadapi. Maka itu tidak akan dialami. Kita akan dapat fasilitas istimewa saat meninggal dunia, yaitu Allah secara sengaja mengirim para malaikat-malaikat yang mendampingi kita, mengokohkan. Bukan bagi jamaah sekalian sebuah omongan, apalagi yang nyampein malaikat, itu akan sangat menguatkan seseorang. Orang itu ketika drop, lalu ada yang memotivasi, itu kan jadi semangat kembali. Seberat apapun kalau ada yang memotivasi, menguatkan, dan orang yang memotivasinya yang terpercaya, kita akan lebih tenang. Nah, ternyata ada fasilitas itu, yaitu Allah katakan tatanazzalu 'alaihimul malaikat, akan turun malaikat-malaikat. Apa yang dikatakannya? Malaikat ini mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan masa depanmu, dan juga wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan, karena nanti di akhirat kamu akan dapat fasilitas yang lebih baik dari di dunia. Dan kalau kamu soleh, istrimu, anakmu, keluargamu soleh, nanti akan ketemu lagi, jangan khawatir. Hanya sementara waktu kamu berpisah dengan mereka.
surga yang Allah janjikan. Tempat yang lebih baik dari dunia. Dunia ini penuh masalah, penuh kelelahan, penuh kecapean. Di sana enggak usah khawatir. Dan tidak kamu saja yang meninggal, dunia semua orang akan meninggal seperti kamu. Kamu tenang. Dimotivasi oleh malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini teman-temanmu di dunia maupun di akhirat, dari sahabat, dan akan didampingi, akan dikokohkan, dikuatkan. Dan nanti kamu akan masuk surga. Di mana surga itu? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, apapun yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kamu minta akan Allah berikan. Minta apapun yang kamu senangi, yang kamu minta, Allah akan kasih. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hadiah, pemberian dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Fasilitas husnul khotimah akan diberikan kepada orang yang istiqomah, sekaligus orang yang istiqomah akan dapat fasilitas dihibur oleh para malaikat saat meninggal dunia. Berarti sudah kita pesan dulu Pak yang ini. Kita pesannya caranya bagaimana? Kita berusaha istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah untuk sholat ke masjid, istiqomah pengajian. Apa yang kita amalkan selama ini kita pertahankan. Istiqomah sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Istiqomah sedekah. Wah, saya sedekah harian, wah saya sedekah pekanan, itu istiqomah terus. Pokoknya mana terus. Besar ataupun kecil, yang paling utama adalah istiqomah. Kalau tidak mampu yang besar-besar, yang kecil-kecil, tapi yang terpenting adalah terus-menerus. Kita punya kebiasaan ini, dalam sepekan setiap hari Jumat saya sedekah 50.000. Terus begitu, diusahakan maksimum, terus istiqomah. Syukur-syukur kalau meningkat, jadi nambah 100, 150. Minimal stabil. Kalau selama ini kita datang ke masjid ini sholat, terus pertahankan istiqomah. Kalau kita setiap malam makan ngaji, pertahankan. Selain dapat pahala dari apa yang kita lakukan, juga dapat pahala dari keistiqomahan dan fasilitas nanti saat meninggal dunia. Kalau kita tidak mengambil dan pesan dari sekarang, ya Allah, kita sangat menyesal. Kalau sudah kadung malaikat pencabut nyawa datang, waduh sudah tidak bisa lagi kita berpesan atau pesan lagi. Sudah kuota sudah habis, sudah ditutup. Maka sebelum itu terjadi, kita ambil dan kita pesan fasilitas itu dengan cara istiqomah. Kita lanjut ke bagian sekalian. Kemudian setelah meninggal dunia dan ruh ini dikembalikan ke jasad di alam kubur, maka kita akan mengalami 3 kejadian di alam kubur. Yang pertama, kegelapan di alam kubur. Setiap orang akan mengalami. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, innaha bihil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan untuk penghuninya. Itu dalam peristiwa Rasulullah ketika mensolati seorang wanita yang biasanya di Masjid Nabawi, meninggal lalu dimakamkan, dan Rasulullah tertinggal belum mensolatinya, lalu Rasulullah mensolatinya di pemakaman. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan. Dan Allah akan wa innallaha jalla wa ala yunawwiruha bi sholati alaihi. Dan Allah akan meneranginya dengan sholatku atas mereka. Orang-orang beriman akan dapat fasilitas secara asal kuburan itu gelap sekali. Maka orang beriman akan diberi cahaya yang terang. Yang kedua yang diajarkan yang di kuburan adalah yaitu dommatun, himpitan kuburan. Akan dihimpit lalu setelah itu akan diberangkat. Gelap, dihimpit. Nah, dan yang ketiga, setiap orang siapapun baik muslim non muslim akan diuji, dites di alam kuburnya dengan didatangi 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, yang Rasulullah mengatakan bahwa 2 malaikat ini yang satunya sangat hitam legam, yang satunya berwarna biru, dan dua-duanya belum pernah ketemu dengan kita. Kita bayangkan kita di alam kubur
sudah gelap, dihimpit, walaupun setelah itu direnggangkan dan diterangi, tiba-tiba datang dua makhluk yang tidak kita kenal, dan kita di situ sendirian. Tidak ada istilahnya orang meninggal itu secara kolektif, dalam artian kolektif di sini bareng-bareng. Mas, ayo mati bareng-bareng, kok rohnya bareng-bareng, nggak lama, sendiri-sendiri. Seandainya orang itu bisa mengalami perjalanan rohnya itu bareng-bareng, mungkin agak ringan, nggak ada pancongnya. Mungkin meninggalnya bareng dalam satu kejadian bencana alam, 20.000 orang meninggal, tapi prosesnya sendiri-sendiri, tidak ada bareng. Rohnya 20.000 itu rombongan waktu meninggal, sendiri-sendiri. Di alam kubur juga begitu, walaupun di pemakaman banyak kuburan yang lain, ada yang dimakamkan dalam waktu yang sama, misalkan 10 jenazah, tidak ada ceritanya ngumpul 10 orang didatangi malaikat secara kolektif. Ayo yang 10 orang ngumpul ya, datangi orang temannya. Tidak ada dalil seperti itu, sendiri-sendiri. Kalau sendirian dalam kegelapan, makhluk yang belum pernah kita temui, dan itu bukan manusia, makhluk yang sangat aneh. Bayangkan kita sendirian, datang makhluk yang aneh, bukan manusia, warnanya hitam dan biru, entah seperti apa detailnya, fisiknya atau bentuknya. Yang jelas di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa para malaikat itu memiliki sayap. Dua malaikat ini datang dan sikapnya tegas, keras kepada siapapun. Nggak ada hadis ataupun ayat yang menjelaskan malaikat ini begitu lunak maunya, ribut, kabarin mas, enggak. Tegas. Mereka ditugaskan oleh Allah hanya khusus menanyai, ngetes, menguji seseorang di alam dunia dengan 3 pertanyaan. Di mana 3 pertanyaan ini sangat menentukan selamat tidaknya seseorang. Dan 3 pertanyaan ini bukan Allah bikin iseng-isengan, enggak. Allah itu zat yang maha pintar. Tidak mungkin membuat soal yang sepele untuk menentukan keselamatan atau tidaknya seorang. Jangan pernah kita berpikir bahwa cuma 3 soal, pertanyaan juga pendek, jawabannya pendek, masih susah ikut UNAS sekolah SD. Kalau ujian UNAS itu, kalau SMA itu 1 mata pelajaran berapa soal? Kenapa? Gak ada sekarang, langsung lulus gitu. Gak ada ujian-ujian itu. Kalau dulu kita ada MTANAS, ya terus UNAS, sekarang gak ada. Semua level sekarang. Ya. Anggaplah ulangan harian ya. Ulangan harian itu paling tidak soalnya 10, 20 gitu ya. Nah, ada orang berpikir, lah ulangan harian saja soalnya 10 atau 20, ini cuma 3. Itu pun simple. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Man nabiyuka, kata nabimu, Nabi Muhammad SAW. Wa ma dinuka, apa agamamu? Islam. Lalu orang berpikir cuma 3 pertanyaannya pendek, jawabannya lebih pendek lagi. Mudah. Apakah Allah iseng-iseng bikin soal itu di mana bisa dan tidaknya menjawab jadi parameter selamat dan tidaknya? Tidak mungkin. Jangan pernah kita berpikir apa nggak ada soal yang lain ya yang menentukan orang itu selamat atau tidak. Kita tidak bisa meremehkan 3 pertanyaan ini. Kenapa? Yang pertama, karena yang menanyai 2 makhluk Allah, 2 malaikat yang tidak pernah ketemu dengan kita, itu akan menimbulkan rasa shock yang luar biasa, gemeter. Yang kedua, orang yang bisa menjawab adalah orang yang waktu di dunia menguasai 3 perkara tadi. Bukan masalah soalnya pendek, jawabannya pendek, tapi bagaimana waktu dia di dunia. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita dapat fasilitas waktu didatangi 2 malaikat ini tidak gemeter, tidak deg-degan, tidak shock, tetap tenang dan bisa menjawab dengan mudah. Bagaimana caranya dapat fasilitas ini? Kita bisa membukanya di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, itu di ayat yang ke-27. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 27.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah akan mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan qaulus tsabit. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman, mengokohkan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat dengan apa? Dengan qaulus tsabit. Maka dalam tafsirnya ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW, di mana dia bersabda, "Idza ibtala al-muslim fi qabrihi," apabila seorang muslim diuji di dalam kuburnya. Kemudian kata Rasulullah, "Fayaqul la ilaha illallah," maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kata Rasulullah, kalimat la ilaha illallah itulah yang dimaksud qaulus tsabit, ucapan yang teguh. Ini artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang mendapat ketenangan, keteguhan saat didatangi dua malaikat adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu di dunia mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakininya, dan kalimat itu meluncur dari hatinya yang terdalam dan betul-betul dipraktekkan. Ini harus jadi target Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita ingin tenang waktu didatangi dua malaikat, maka kita harus betul-betul mengamalkan dua kalimat syahadat, terutama kalimat la ilaha illallah, belajar tauhid. Kita harus lebih intens mempelajari tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha ini namanya nafiyun, atau menafikan, meniadakan, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada. Dengan bahasa lain, saya tidak pernah mengakui di alam ini ada sesembahan illallah, kecuali Allah. Artinya yang selain Allah tidak pernah saya yakini, tidak pernah saya anggap sebagai sesembahan yang hak. Semuanya minggir, selain Allah minggir. Ini benar-benar harus mewarnai kehidupan kita. Saat kita berdoa hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Saat kita tawakal, berharap, pasrah hanya kepada Allah, tidak pernah menggantungkan nasib ini kepada manusia, kepada orang lain. Ini penerapan tauhid la ilaha. Maka kata Allah, Allah akan meneguhkan orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan qaulus tsabit, ucapan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau kita ingin mendapatkan fasilitas tetap tenang, tetap survive, tetap santai, dan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat dalam kubur, kita harus menjadikan diri sebagai ahlul tauhid. Plus tambahan, mari kita betul-betul memiliki yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Dan kita waktu di dunia ini saat ini harus ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah SAW lebih dalam lagi, supaya kita bisa menjawab pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, ma'rifatul dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini baru sampai di alam kubur ya. Jadi saya simpulkan bahwa ingin fasilitas yang pertama saat meninggal husnul khotimah, maka kita harus membiasakan diri dalam kebaikan, karena seseorang akan diwafatkan bagaimana kebiasaannya. Yang kedua, saat roh ini berpisah dengan jasad kita ingin dapat fasilitas jadi orang-orang yang mukmin, yang ruhnya disambut oleh para malaikat, dan roh kita dikeluarkan oleh Allah dengan perintah dari malakul maut, hanya menyuruh keluar saja. Maka fasilitas itu akan didapatkan plus dengan hiburan dari para malaikat yang membuat kita semakin tenang, termotivasi. Itu adalah bagi orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, artinya beriman lalu istiqomah.
Yang ketiga, di alam kubur akan ada ujian. Maka orang yang lolos dari pertanyaan kubur itu mendapat fasilitas keselamatan adalah orang yang bertauhid dan mengenal Allah, Rasulullah dan agama Islam dengan benar. Ini saja mungkin 3 fasilitas dulu yang akan kita peroleh kalau kita mau berjuang pada hari ini. Maka mari kita biasakan dalam kebaikan, kita istiqomah dan kita memperdalam tauhid serta lebih mengenal Allah, Rasulullah dan juga agama Islam. Maka fasilitas itu akan kita dapat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana fasilitas terbaik saat kita dibangkitkan dari alam kubur. Karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Dan nanti fasilitas bagaimana di padang mahsyar yang sangat dahsyat juga. Bagaimana fasilitas saat mendapat catatan amal, saat dihisab, saat di mizan, di sirat dan seterusnya. Maka semua fasilitas itu kita butuhkan untuk mempermudah dan memperingan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga